Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zamida Syafri dengan NIM akhiran 019 dari kelompok 19. Nah, di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas mingguan dari modul 5 ini, shift 3. Nah, di sini ada soal yang dimana untuk penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform, yaitu Ruangguru dan Zenius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruangguru dan sisanya menggunakan Zenius. Nah, pada tahun berikutnya itu 85% itu pengguna Ruangguru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% berpindah ke Zenius. Sementara itu, untuk 70% pengguna Zenius tetap setia, dan 30% lainnya beralih ke Ruangguru dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun. Tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung masuk ke RStudio ya. Nah, di sini saya udah membuat codingan ya atau sintaknya. Ini mana untuk pertama kita akan cari analisis Markov-nya. Karena untuk definisi vektor awal itu proporsi pengguna saat ini, yang dimana di soal itu adalah dia itu awal pengamatan 80%-nya menggunakan Ruangguru. Nah, 80% kita komain menjadi 0,8 atau 10. Nah, di sini untuk sisanya itu adalah menggunakan Zenius. Nah, di sini adalah sisanya dari 0,8 itu adalah 0,2. Oke, lalu di sini kita akan definisi matriks transisi, yang dimana dari Ruangguru itu tetap 85%, kemudian dia pindah 5%. Dari Zenius dia pindah 30% dan tetap 70%. Kemudian di sini ada matriksnya, yang dimana untuk pertama itu kan dia 85% pengguna tetap di Ruangguru, kemudian 15%-nya pindah ke Zenius. Nah, jadi 85% kita komakan menjadi 0,85 dan 15% itu 0,11. Nah, untuk 0,30 dan 0,70 didapatkan dari hasil si ini. 70%-nya itu pengguna Zenius tetap setia dan 30%-nya beralih ke Ruangguru. Nah, ini kita ubah menjadi desimal. Kita running dulu satu-satu. Running dulu. Running. Kemudian kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Nah, di sini kan ada soalnya itu dia selama 3 tahun ke depan menggunakan off. Nah, kalau kita hitung dari stage 1 hingga stage 3. Sekarang itu. Kemudian kita akan menampilkan berapa sih stepnya dari stepnya. Nah, di sini kita udah dapet nih untuk Ruangguru kan untuk tahun pertama nih, tahun awal pengamatan itu di 80%, yaitu 0,8. Ini ada 80% untuk memakai Ruangguru dan Zeniusnya itu 20%. Lalu di tahun kedua nih, di Ruangguru ini menurun 74%, 0,4, dan Zenius bertambah menjadi 26%. Dan di tahun kedua di Ruangguru menurun lagi jadi 0,70 atau 70%, Zenius 0,29 atau 29%. Dan di tahun terakhir, tahun ketiga, itu Ruangguru menurun lagi menjadi 68%, dan Zenius menjadi 31%. Gitu teman-teman. Lalu kita akan mencari study set-nya. Oke, di sini ada nih dapat, yaitu untuk study state di Ruangguru itu adalah di 0,666667, dan untuk Zenius itu di 0,333333. Oke teman-teman, lanjut kita akan menyelesaikan soal nomor ini dengan menggunakan software POM QL.
Ya, oke baik teman-teman, sini kita masuk ke software yang kedua yaitu adalah software CAM. Dimana untuk yang pertama itu kita akan menekan analisis Markov ini. Lalu kita cari Markov analisis. Klik new. Nah, di sini untuk number of set-nya kita pilih yang 2. Lalu kita klik OK aja. Nah, di sini kita ganti jadi ruang guru. Sama ini. Nah, untuk time ini kita 0,8, lalu 0,5, 0,15. Lalu untuk yang jam itu sendiri kan 0,2, ini 0,3, sama 0,7. Lalu kita solve. Nah, sini kita udah dapat untuk hasilnya sendiri. Dimana untuk study stepnya itu sama ya seperti studio tadi, yaitu 6667, dan untuk jeniusnya itu di angka 3334. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ya, oke baik teman-teman, sini kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu dalam logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, fast track, logistik dan cargo flow. Indonesia merupakan perusahaan yang merupakan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi yaitu warehouse automation untuk mempercepat proses penyimpanan barang. Terus ada smart tracking IoT atau ST untuk memantau pergerakan barang secara real-time, serta integrate logistik system atau ILS yang mengkombinasikan otomatis gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya dan keuntungan yang terkait dengan rupiah, bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan dan tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan maximin, minimax, atau keseimbangan as. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk ke software RStudio-nya. Nah, di sini kita akan tarik satu-satu dulu, mulai dari install package LPsolve. Nah, ini kalau misalnya udah, kita langsung install package-nya, si marketnya. Ya, kalau udah kita akan panggil si LPsolve dan ya. Nah, udah. Sekarang kita akan membuat metrik payoff-nya, yang mana di tabel tadi. Nah, di tabel tadi kan ada WAST sama ILS. Nah, di sini juga WAST-S. Dimana untuk angka-angkanya itu didapat dari tabelnya nih, tabel yang tadi nih, 60, 40 sama 1. Terus ada row name dan column names-nya. Sekarang kita running aja. Nah, sudah dapat nih untuk metriknya. Lalu kita akan menentukan strategi fast track maximin. Kita running. Nah, di sini kita mendapatkan nilai si row minim atau minimax-nya. Maksimum max-nya. Bentar. Ini kita akan menentukan nilai maksimal di setiap baris. Nah, kemudian dia akan mencari maksiminnya. Itu salah.
kita running. Nah, gimana? Yaitu dari kan kita udah menentukan nih row mana yang minimum. Lalu kita dari row tersebut kita akan menentukan maksiminnya yaitu di angka 51. Lalu kita akan mencari strategi pemain B atau cargo flow-nya. Kita running dulu aja. Dan kita akan menentukan minimax-nya dari si row tadi. Nah, sini kita udah dapat untuk minimax-nya itu adalah 76, dapat 76 dan kita akan mencari saddle point. Nah, sini artinya dia tidak ada saddle point, itu teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan RStudio pada soal game teori ini. Sekarang kita lanjut ke software POM-QM. Ya, oke teman-teman, sini kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu adalah teori. Untuk number row strategi 3, untuk kolomnya juga 3. Nah, lalu di sini ada WA, juga sama. Nah, untuk angkanya ini kita ganti menjadi 76, ini 60 sama 61. Untuk yang ST nya itu dia 42, 74, 80. Untuk TLS nya itu dia 9136. Sini kita langsung running aja so. Nah, ini kita mendapatkan hasilnya yaitu untuk ini juga untuk value of game to roll-nya itu di angka 65,87. Jadi kesimpulannya adalah untuk perbandingan dua software antara RStudio dan POM-QM menyelesaikan permasalahan tadi, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Mungkin saja penyelesaian pada modul 5 ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.